bei Franklin Bummer gesagt haben. Überragend! Look at Torres, he's always Inilah salah satu KO terkejam di tahun 2026 ini. Kejamnya pukulan itu hingga masuk nominasi sebagai Knockout of the Year atau KO terbaik di tahun 2026 ini. Castillo out of the blue and Tidak hanya ini saja, tentu masih banyak lagi KO kejam terbaru yang siap kami hadir. Kita awali dari laga di kelas welter super antara Samuel Antiwi melawan Paul Kamaga yang dijuluki Sang Raja. Duel yang terjadi di Nigeria itu berlangsung cepat satu ronde saja. Di awal laga, Kamaga mencoba untuk tampil dominan. Namun sayang, serangan balasan Antiwi langsung membuat sang King tumbang. Petinju kelas berat tak terkalahkan dari Jerman, Emmanuel Odiase, di bulan Mei ia dipertemukan dengan Nick Webb, petinju Inggris yang sudah berusia 38 tahun. Duel ini merupakan perebutan sabuk juara IBF Eropa yang kosong. Prospek muda Jerman itu sejak awal memang sudah menunjukkan bahwa dia ingin mengakhiri laga secepat mungkin. mixing it up as well, left to the nice flurry that from Odiase, and again a big strike right. Webb just turned, he felt that one, he's having to cover up and now goes down. Dan ya, semuanya terjadi di ronde kedua. Pukulan kerasnya langsung membuat sang lawan terkanvaskan. Masih dengan petinju Jerman yang belum tersentuh kekalahan, Victor Jok, di hari itu ia juga melawan Edwin Castillo, petinju muda 23 tahun dari Kolombia. Tak butuh waktu lama, baru bel berbunyi, satu pukulan langsung membuat sang lawan tumbang. Just to make things complicated, Castillo out of the blue and here comes right out. KO kejam itu masuk rekor sebagai laga tercepat yang pernah ada dalam sejarah tinju. Masih di event yang sama, malam itu juga menghadirkan laga sang promotor itu sendiri, yakni Edmund Avaigian, sang promotor tinju yang belum pernah bertanding sama sekali. Namun hari itu ia naik ring dan melawan petinju berpengalaman dari Ceko, Patrick Fiala, yang sudah mengoleksi 14 kemenangan. Duel yang hanya berlangsung 4 ronde itu awalnya Fiala meremehkan lawannya karena sang lawan tak punya pengalaman. Auch der weiß im Übrigen, Fiala, wenn er Terbukti di awal laga Fiala mampu mendominasi. Sang promotor tak diam begitu saja, dia mencoba untuk melawan. Dan semua kejutan hadir di ronde ketiga. Pukulan kejam sang promotor dengan telak menyambar. Jetzt was wir vorhin bei Franklin Bummer gesagt haben, Kejamnya pukulan itu hingga masuk nominasi sebagai KO terbaik di tahun 2026 ini. Javokir Umatalayev, petinju muda Uzbekistan, di laga keduanya ia langsung melawan Damian Drabik, petinju pengalaman dari Polandia. Mengetahui lawannya masih bocah, Damian sejak awal langsung mencoba untuk meruntuhkannya. Namun Javokir tak diam begitu saja, dia mencoba untuk melawan. Dan di ronde kedua, satu pukulan kejam Javokir langsung menyambar. Sang juara WBC di kelas welter ringan, Subriel Matias, di bulan Januari ia ditantang oleh Dalton Smith. Duel perebutan sabuk juara itu benar-benar menghadirkan duel yang spektakuler.
Look at those short uppercuts. See, Dalton's making it. Now he's striking wild. Now he's opening up. Dan kedua petinju sama-sama saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Back and forth action in the center of the ring. Hingga akhirnya semua berakhir di ronde kelima. Pukulan kejam Smith membuat sang raja itu tumbang. Again. Right hand again. Subriel Matias has wobbled and he says, "Come on, down he Champion of the goes." world, Dalton Thunder. Petinju muda tak terkalahkan dari Meksiko, Allen Jordan. Di bulan Mei kemarin, ia melawan Jesus Antonio Soto yang baru memulai debut profesionalnya. Namun sayang, di awal karirnya, Soto langsung berinisiatif untuk pensiun dini. Le saludamos Mariale Espinosa, Chris Namus, servidor. Va la lona en una ocasión, casi se va la lona. Memang di detik awal dia tampil memukau, namun akhirnya satu pukulan kejam Jordan mengakhiri semua mimpi besarnya. De manera contundente, vaya manera de conectarlo con esa mano derecha, se va la... Sang raja KO dari Venezuela, Hegli Mosqueda, yang sudah mengoleksi 20 KO dan sulit dikalahkan. Di bulan Mei, ia dengan beraninya menantang mantan raja kelas bantam super, Murodjan Akhmadaliev. Sejak awal, Akhmadaliev sudah menunjukkan bahwa dia adalah penguasa ring yang sesungguhnya. Hegli yang katanya sulit dikalahkan, namun malam itu ia dijadikan samsak hidup sepanjang ronde. Dan di ronde keempat, Akhmadaliev mengkanvaskannya hingga 2 kali. Adam Dennis melawan Matthews. Di bulan Mei, ia dijadwalkan untuk merebutkan sabu WBO kelas berat Eropa yang kosong. Sejak bel pembuka, Adam langsung mengkanvaskan lawannya hingga 2 kali. Dennis ist kurzfristig eingesprungen und macht das hier sofort riesig gut. Tritts am Boden in der ersten Runde. Gerade mal eine Minute. Dieser Tritts nicht zweimal am Kopf, an der rechten Schläfe und da ist der Druck zu groß. Dan di ronde kelima, Adam mengakhiri semuanya dengan KO. Ja, wieder der Versuch, auch vorzeitig zu Ende, genauso wie... Signal zum Ende der Runde. Bekommt er ihn jetzt noch einmal auf zu Boden. Er ist am Boden, schwer getroffen. Das sollte das Ende sein. Matthäus Strutz. David Allen, petinju top kelas berat dari Inggris, di bulan Mei, ia dipertemukan dengan Filip Hrgovic, petinju jangkung yang memiliki pukulan maut. Sejak awal, Hrgovic langsung tancap gas. Dia ingin mengakhiri laga secepat mungkin. Sang tuan rumah hanya bisa pasrah dari pembantaian itu. Dan di ronde ketiga inilah sang wasit turun tangan setelah tim Allen melebar handuk demi menyelamatkannya. Sang putra legenda kelas welter Nikita Tizu di bulan Mei, dia tampil kembali setelah meraih 11 kemenangan tanpa kekalahan. Dan lawannya yakni Oscar Diaz, petinju Spanyol yang juga belum tersentuh kekalahan. And he goes bang with the left hand. Here he goes again on the left hand. Diaz went backwards with it and then he went backwards. Dan di ronde kedua, Nikita berhasil mengkanvaskan Diaz. Beruntung dia masih bangkit. The left hand of Zhu got right hook from Zhu. Now he rocks him. Diaz is hurt. Can Zhu find the punch? Dan sejak itulah Nikita membombardirnya dengan tanpa henti. Down he goes. And there were shots after he went as well. Dia bangkit, namun kehancuran lebih nyata. The referee lets it go. Dan mereka akhirnya memilih untuk menyerah. Pulling him out. So that's it. And the
Inilah sosok pendatang baru kelas berat yang usianya masih 19 tahun. Ya, dia Leo Atang. Rekornya cukup cemerlang. Dari 6 laganya, 5 diantaranya ia raih dengan KO. Dan di awal tahun 2026, ia dipertemukan dengan Amine Boceta, petinju kelas berat yang lebih berpengalaman. Petinju masa depan Inggris itu sudah menunjukkan bakat luar biasanya. Dan di ronde ketiga inilah ia mampu membuat lawannya tak berdaya. Tak berhenti di situ, 1 bulan kemudian Leo kembali memakan korban dan yang dibuat KO yakni Dan Gerber. Tak butuh waktu lama, cukup 1 ronde bagi Leo untuk mengakhiri laga. Laga inilah yang benar-benar sangat brutal, yakni laga derby Inggris antara Conor Walker melawan Sam Engington. Duel di depan ribuan warga Inggris itu benar-benar sengit sejak awal. Kedua petinju saling adu kekuatan. Melihat keseruan laga itu hingga masuk nominasi sebagai laga terbaik di tahun 2026. Sam bangkit, namun ia kembali dijadikan samsak hidup. Dan inilah kejutan tak terduga dalam dunia tinju, yakni saat David Morrell dipertemukan dengan Zak Chelli, petinju Inggris yang sudah 3 kali mengalami kekalahan. Di awal laga, Morrell yang sangat diunggulkan, dia tampil perkasa. Beruntung malam itu Zak terus bertahan dari gempuran Morrell. Di saat semua orang menjagokan David Morrell, hingga akhirnya kejadian tak terduga hadir di ronde ke-9. Pukulan kejam Zak langsung membuat Morrell linglung. Beruntung bel akhir membantunya. Dan di ronde ke-10 inilah 1 pukulan lebih kejam mampu membuat Morrell tak berdaya. Dan inilah kejutan tak terduga dalam dunia tinju. Kita masuk laga di kelas berat ringan. Sang penari di atas ring, Ben Whittaker, bulan April kemarin dia dipertemukan dengan Brian Suarez. Tak butuh waktu lama, Ben langsung meng-KO lawannya di ronde pertama. Victories of late. Well, I tell you what, he's grabbed. How does he deal with this hand speed? How can he land 12 stone 7 division? But look at him here, beginning to send out a couple of distress signals, and now he's in big distress. A right performances like that, backed it up again. Healing from Ipswich. Tak kalah menariknya, laga di kelas berat derby Inggris antara Fabio Wardley, petinju tak terkalahkan, melawan sang peledak Daniel Dubois. Di ronde pertama saja, Dubois langsung dibuat tumbang. Dia bangkit, namun ia kembali dikanvaskan lagi. Melihat kejadian itu, semua orang sudah melihat bahwa Dubois bakal dibuat KO malam itu juga. Namun apa yang terjadi? Dubois malah bangkit dan ia terus melawan. Malam itu Fabio dibuat samsak hidup. Dia terus menahan gempuran yang begitu menyakitkan. Hingga akhirnya di ronde ke-11, Fabio yang kian parah membuat wasit turun tangan untuk menyelamatkannya. Dan inilah bangkit yang sempurna. Keseruan laga ini hingga masuk sebagai laga terbaik di tahun 2026. Selain laga ini Smart Fighter, laga siapa lagi yang berakhir dengan KO kejam? Boleh Anda komen di kolom komentar.
Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga di video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Uh.